sesuai dengan hukum, dan itu ternyata pada putusan pra-peradilan pertama sudah dinyatakan tidak sah. Meskipun dalam rangkaian persidangan ini termohon yaitu Polda Metro Jaya melalui kuasa hukumnya ya itu masih bersikukuh bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan pada tanggal 12 Juni meskipun sudah dinyatakan tidak sah, mereka masih membangun argumentasi bahwa itu masih dalam koridor kewenangan mereka. Tapi tentu dalam permohonan pra-peradilan ini kita tidak lagi memperdebatkan sah atau tidaknya penangkapan tersebut, ya, karena sah tidaknya penangkapan itu ternyata sudah dinyatakan tidak sah. Oleh siapa? Oleh lembaga yang punya kewenangan, yaitu lembaga pra-peradilan, dan itu atas nama negara. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah agenda hari ini tadi kami dari pihak pemohon sudah menyerahkan kesimpulan, kemudian termohon juga menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah intisari dari persidangan permohonan pra-peradilan yang ketiga, yaitu dari mulai permohonan kami, kemudian jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian dari sisi kami dan pembuktian juga dari sisi termohon. Dan hari Kamis tadi sudah disampaikan oleh hakim pra-peradilan bahwa akan diputuskan secara terbuka kepada umum dan juga nanti rekan-rekan media juga bisa meliput, yaitu adalah putusan pra-peradilan yang ketiga. Nah, saya ingin memberikan catatan sedikit bahwa dari rangkaian persidangan pra-peradilan ini, apapun yang nanti diputuskan oleh hakim pada tanggal 6 tanggal 6 hari Kamis tahun 2026 ini, bulan Agustus, itu tentu kami terima. Karena apa? Karena itu menjadi ranah kewenangan dari hakim. Tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa hakim tidak akan membuat putusan yang jauh dari putusan yang pertama. Karena putusan yang pertama itu juga dibuat oleh hakim yang sama, dan di dalam pertimbangan hukumnya atau di dalam rasio desidendinya, dia menyebutkan bahwa untuk permohonan ganti kerugian silahkan dimohonkan dengan permohonan pra-peradilan yang lain. Dan ketika hakim menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan tanggal 19 Juni 2026 itu tidak sah, maka sebenarnya tinggal hakim kemudian ketuk palu ya, Mas Roy ya, untuk kemudian mengabulkan permohonan kami. Berapa nilai besaran yang akan dikabulkan oleh hakim tunggal pra-peradilan, tentu kami serahkan kewenangan itu kepada yang mulia. Tetapi yang pasti adalah berapapun nilainya, ya, kalau berdasarkan peraturan pemerintah 92/2015 minimal adalah Rp500.000, maksimal 100 juta, ya. Tentu dalam plafon itulah yang kemudian kami minta ada keadilan, ya. Berapapun nilainya buat kami tidak penting nilainya. Yang penting adalah ini menjadi satu pembelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa di dalam rezim KUHP baru, di dalam KUHP baru tidak boleh lagi ada aparat yang sewenang-wenang, karena pada pra-peradilan pertama pertimbangan hakimnya adalah ada kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ada permohonan pra-peradilan yang keempat, dan itu akan dimulai sidangnya pada hari Jumat tanggal 7 ya Agustus 2026 pukul 9. Terkait dengan apa? Terkait dengan nanti disampaikan oleh Mas Roy ya. Saya sampaikan saja ya. Yaitu adalah kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan, ya, yaitu melarang seorang warga negara untuk berpergian ke luar negeri ketika itu dilakukan tidak sah dan atau tidak lagi menjadi kewenangan dari orang yang mempunyai kewenangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan dibatalkan atau dicabut, sehingga Mas Roy nanti ke depan setelah permohonan pra-peradilan keempat itu Mas Roy bebas untuk melakukan aktivitas berpergian ke luar negeri. Meskipun nanti pokok perkaranya tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi itu sama sekali tidak menghalangi hak Mas Roy untuk melakukan perjalanan ke dunia manapun, ke negara manapun. Itu hak beliau. Kami harapkan mudah-mudahan itu dikabulkan juga ya, Mas Roy ya. Dan sekali lagi, permohonan yang keempat ini sama sekali juga tidak mengganggu pokok perkara. Ya, karena ini tidak berhubungan dengan pokok perkara, tetapi ini berhubungan dengan hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan beraktivitas baik di yurisdiksi Indonesia maupun juga di yurisdiksi. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.